Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Khair Anwar dengan NIM 19135199 dari kelas pagi B. Ingin mempresentasikan mengenai tugas matematika discrete tentang teori graf. Di sini lahirnya sebuah teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736, melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seseorang dapat melalui ketujuh jembatan itu, masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sehingga kisah jembatan Königsberg ini menjadi sejarah lahirnya teori graf. Dan di sini dalam matematika ilmu komputer, sebuah graf adalah objek dasar pelajaran dalam teori graf. Graf merupakan sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Di sini ada dua buah gambar atau contoh dari graf tersebut. Di sini ada graf khusus, graf lengkap, dan vertex atau simpul atau edge atau busur. Di sini kita masuk ke contoh graf sederhana dan graf tidak sederhana. Graf sederhana atau simple graph. Graf ini merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung sisi ganda ataupun loop. Contoh gambar graf sederhana adalah sebagai berikut. Graf sederhana ini dan kedua itu graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana merupakan unpers dari graf sederhana, sehingga setiap graf yang memiliki sisi ganda dan atau loop masuk dalam kategori tak sederhana. Secara umum, graf tak sederhana dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama P1, E1, P2, E2, V3, E4, V4, dan E3. Yang sebelah kiri adalah graf sederhana dan yang sebelah kanannya adalah graf tidak sederhana. Dan di sini contoh graf tidak sederhana. Pengertian graf tidak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung si ganda atau loop. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda multigraf dan graf semu pseudograph. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Graf semu adalah graf yang mengandung sisi ganda dan loop. Di sini ciri graf ada 5. Di sini contoh 1. Suatu graf terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik tidak kosong VG dan himpunan garis-garis EG yang dipasangkan dengan aturan tertentu dan dinotasikan dengan E, V, titik E. Contoh diberikan G dalam kurung V, E dengan VG, V1, V2, V3, dan V4. Maka penggambaran graf yang dimaksud adalah seperti berikut. Dua titik dikatakan berhubungan adjacent jika ada garis yang berhubungan kedua titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengan disebut titik terasing atau isolating point. Graf yang tidak mempunyai titik sehingga tidak mempunyai garis disebut graf kosong. Yang kedua, contoh ciri graf yang kedua, sisi E dalam kurung U, V dikatakan menghubungkan titik U dan V jika E sama dengan dalam kurung U, V dalam kurung adalah sisi pada graf G, maka U dan V disebut terhubung langsung adjacent
U dan E serta V dan E disebut terkait langsung incidence. Untuk selanjutnya sisi E U sama dengan U, V ditulis dengan U sama dengan UV titik. Nah, di sini terdapat gambar contoh ciri graf yang kedua. Karena U sama dengan U, V sisi di G, maka U dan V disebut terhubung langsung adjacent, sedangkan E dan U serta E dan V disebut terkait langsung incident. Contoh graf yang ketiga, banyaknya unsur di V disebut order dan G dan dilambangkan dengan VG. Dan banyaknya unsur di E disebut size atau ukuran dari G dan dilambangkan dengan Q sama dengan G dalam kurung G. Di sini contoh gambar graf 3-nya sebagai berikut. Di sini contoh graf yang keempat. Graf H disebut subgraf dari graf G jika himpunan titik di H adalah subset dari himpunan titik di G dan himpunan sisi di H adalah subset dari himpunan sisi di G. Atau ditulis dengan V sama dalam kurung H, VG dan EH, EG. Jika H adalah subgraf G, maka dapat ditulis dengan H, G. Dan di sini deskripsi dari definisi 4 bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Contoh gambar graf yang kelima, ciri graf yang kelima, misalnya G adalah graf dengan VG kurang dari 2 dan VG, maka V merupakan subgraf dari G dengan himpunan titik VG. V dan sisinya adalah semua sisi di G yang tidak terkait langsung dengan V. Penggambaran dari definisi 5 adalah sebagai berikut. Mulai gambar 5 bagian A, B, C adalah vertex maupun edge yang makin lama makin berkurang jumlahnya. Di sini pengertian graf. Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E dengan V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertex pada G, sedangkan E adalah himpunan rusuk edge pada G yang menghubungkan sepasang simpul. 13 himpunan simpul pada G dinotasikan sebagai V dan himpunan rusuk pada G. Sini pengertian terminologi graf. Pada saat mempelajari graf, terdapat beberapa terminologi istilah yang sering digunakan. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Gelang Louvre menurut Munir 2005. Suatu rusuk dikatakan gelang apabila ujung rusuknya berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang kedua, rusuk ganda multiple edges. Pada sebuah graf terdapat kemungkinan bahwa terdapat lebih dari satu rusuk yang bersisian dengan sepasang simpul. Rusuk tersebut dinamakan rusuk ganda. Di sini contoh terminologi graf. Ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul dan 4. Berikut contoh gambarnya. Dan di sini peta konsep graf. Yang pertama Edmonton, yang kedua Courage atau Billings, yang ketiga Corvallis, yang keempat Denver, yang kelima Flagstaff, yang keenam Huntston, dan yang terakhir Grand Rapids. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.